Sajak Februari. Buah karya Helvi Tiana Rosa. Cinta adalah rasa yang kuucap dalam setiap desah dan cuaca. Meski tak sampai-sampai pula getarnya padamu. Setiap hari, embun meneteskan kesetiaannya pada pagi, seperti aku yang tak pernah berhenti menari dalam mimpi tentangmu, meski kemudian jatuh. Maka, kutanyakan pada mungkin. Kemudian, ia memandangku dengan mata kaca, mengecup luka, dan berkata padaku, "Pergi dan pakailah kerudung air matamu, sebab tak ada tempat untuk cinta di sini." Ya, mungkin berkata kepadaku dan memintaku untuk pergi dan memakai kerudung air mata, sebab tak ada tempat untuk cinta di sini. Engkaukah itu yang berkata? Semua pejalan di bumi, semua pencinta pasti akan menderita. Tapi bagaimana agar tiap gerak berarti hingga malaikat pun sudi mengecup semua luka kita yang mekar dalam mawar. Aku kembali berpikir dan aku berani bertanya, engkaukah itu yang berkata cinta? Sementara diam-diam kita berikan keping luka dan risau kita pada angin yang tak desau. Ya. Di dalam bis yang membawa banyak orang, kau cari aku hari itu. Tapi kau tak tahu bahwa aku telah mencarimu sejak pertemuan pertama kita. Dan aku bertanya sekarang, mengapa kau sisakan peta buram yang sama? Mengapa kau sisakan peta buram yang sama hingga aku tak pernah bisa menutup dan menatap punggungmu? Apakah kau tak tahu bahwa aku telah mencarimu sejak pertemuan pertama kita? Lantas, kau sisakan peta buram yang sama hingga aku tak pernah bisa menatap punggungmu. Di antara dinding dingin di sekitar kita, kau cari aku hari itu. Kau tak tahu lagi bahwa aku telah mencarimu bermusim-musim dan selalu hanya pilu yang memeluk dan membujukku. Pulanglah. Kau sudah begitu lelah. Bahwa dinding dingin di sekitar kita pada saat itu berkata kepadaku, memeluk dan membujukku untuk aku pulang. Dan mereka berkata bahwa aku sudah sangat lelah. Begitulah. Kata telah lama berhenti pada napas dan air mata. Di manakah aku? Dan di manakah kau? Labirin ini begitu sunyi dan cinta terus bersembunyi. Di manakah kau? Di manakah aku?
seperti gelombang yang setia pada lautan. Aku telah lama kau campakkan ke pantai paling rindu itu. Ya, tapi sebagai ombak, aku memang harus kembali. Meski dengan luka yang paling badai. Ya, seperti gelombang yang setia pada lautan, aku telah lama kau campakkan ke pantai paling rindu itu. Dan selayaknya ombak, aku memang harus kembali, meski dengan luka yang paling badai. Begitulah perempuanmu meminta lalu menguraikan kembali kenangan di sepanjang jalan kaca yang retak itu. Kau mungkin lupa bahwa kau pernah menitipkan kilat asa di mataku yang menjelma beliung, namun tak perlu bulan, lilin, atau kunang-kunang, yang selalu kutemukan jejak juga nafasmu di jalan raya kehidupanku. Membayangkan wajahmu, aku pun bermimpi tentang matahari lain yang menyala suatu masa. Mungkin kita bisa saling memandang lama, melepas beliung abai yang menyiksa selama ini. Ya, mungkin kita bisa saling memandang lama, melepas beliung abai yang menyiksa selama ini. Aku telah berjuang untuk melupakanmu. Aku telah berjuang untuk melupakanmu. Seperti baru kemarin kau datang dan kita bicara sambil menatap ubin, dinding dan pohon jambu itu. Kau bilang tak mungkin, sebab ada yang lebih penting kau selesaikan. Seperti angin yang tak sadar disapa waktu, aku berpura tak mendengar. Dan dia akan datang. Kataku, aku selalu menganggap bahwa dia akan datang. Tapi kamu menimpali. Kau akan datang setelah urusan selesai. Dan kamu kembali berkata, bagaimana kalau dia yang tiba lebih dahulu? Siapakah yang harus kuabaikan? Dan siapa yang perlu kulupakan? Siapakah yang harus kuabaikan? Dan siapakah yang perlu kulupakan? Kita terdiam mengamini ubin, dinding, dan pohon jambu. Suara sapu ibu kos di ruang tamu, dan kendaraan lalu lalang. Beberapa mahasiswa dengan jaket kuning melintas. Dan mungkin sebentar lagi akan gerimis. Dalam sepi itu, tiba-tiba kita pun teringat perkataan seorang sahabat. Ya, dalam suasana sepi itu, tiba-tiba kita pun teringat pada perkataan seorang sahabat. Dia bilang, katanya kita punya sesuatu. Katanya kita punya sesuatu semacam hubungan indah yang tak bisa dirumuskan.
Dan ketika kau pulang senja itu, aku tahu mungkin kita tak akan berjumpa lagi untuk waktu yang lebih lama, bahkan untuk waktu yang lebih dari lama. Menyakitkan, tapi bukankah tak semua kebersamaan harus jadi monumen? Kadang lebih baik dibuang. Ya. Kadang lebih baik dibuang biar usang dalam tong sampah. Dan akhir adalah permulaan. Kau, aku, tak pernah menapaki mula, juga mungkin tak pernah sampai pada selesai. Seperti puisi yang kutanam di kuntum hatimu. Dan akhir adalah permulaan. Kau, aku, tak pernah menapaki mula, juga mungkin tak pernah sampai pada selesai. Seperti puisi yang kutanam di kuntum hati. Dan untuk mengakhirinya, ku ucapkan salam. Hai, dan kamu membalasnya. Hai, katamu, aku tetap perempuan itu. Perempuan yang tak akan pernah berhenti menyelami lautan huruf demi yang maha cinta. Dan kau sangat tahu, atas nama cinta pula, telah kuputuskan berhenti menuliskan kenangan tersisa, titik tanpa koma, pada Februari kelima. Dan perihal cintamu padaku, perihal cintamu padaku adalah kerinduan waktu yang memeluk bisu di batu-batu saat gerimis jatuh. Dan kerinduan waktu itu hanya bisa nampak bisu di dalam bebatuan yang jatuh, layaknya dalam hatiku yang begitu tersembunyi, bahwa sebaik-baiknya cinta adalah mencintai jiwa. Depok 1995. Saya Debbie Endang Solastri. Terima kasih.